1,-3 dan D 4,-2 ya kan. Itu berarti ada 3 titik kan. Masing-masing membentuk sudut alfa, beta, dan gamma dengan sumbu X. Tentukan masing-masing nilai dari sin, cos, tangen, kotangen, seken, dan koseken, alfa, beta, gamanya. Berarti di sini B, titik B yang min 2,5 itu dia membentuk sudut alfa. Untuk yang C, min 1,-3 dia akan membentuk sudut beta. Kemudian yang D, 4,-2 dia akan membentuk sudut gamma. Jadi kalau nanti menyelesaikan berarti diselesaikan per titiknya. Berarti kalau di sini B min 2,5 berarti titik B-nya itu X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 5. Kemudian dari semua titik ini kita cari R-nya, baru kita akan bisa menemukan sin, cos, tetanya. Ada sin, cos, tangen, dan yang lainnya. Jadi nggak masalah. Dia titiknya ada berapa kan dia di situ disebutkan kalau dia membentuk tiga sudut juga, bukan satu sudut. Satu-satu. Iya, satu-satu penyelesaiannya satu-satu. Ini sudah selesai, ke bawahnya sudah ditulis. Kalau Mbak Serinya sudah, ke bawahnya sudah semua ya. Kalau sudah nanti kita coba ngerjain yang 5.1. Oke, semuanya sudah ya. Kosek mestinya ya. Koseken. Biasanya dipanggilnya koseken. Sudahkah? Kalau sudah bilang ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang halaman 83. Hmm, kalau di 83 itu kan dia ada beberapa, dia gini ya, seandainya gini, berarti dia ada 4 titik. Kemudian dia menyebutkan titik B-nya itu min 2,5. Kalau min 2, sebentar, B itu titiknya min 2,5. Min 2,5, ya kan? Berarti kalau di sini nilai B-nya itu X-nya itu min. Ini berarti XY. Kalau min berarti dia akan berada di sebelah kiri dari nilai X. Berarti seandainya ini X-nya positif, negatifnya berarti akan di sini. Kemudian 5-nya berarti positif, berarti tetap di atas. Berarti nilainya akan berada di kalau seandainya ini kita menyebutnya kuadran 1, kuadran 2, 3, 4, berarti dia ada di kuadran 2. Berarti di sini adalah titik B. Yaitu B-nya min 2,5 misalkan. Soalnya ini enggak apa, skalanya enggak benar. Kemudian titik B min 2,5. Kemudian C yaitu sama dengan min 1,5.
min 3. Berarti di sini X-nya akan bernilai negatif dan Y-nya akan bernilai negatif. Kalau X-nya negatif berarti dia tetap akan berada di sebelah kiri. Kemudian Y-nya berarti dia akan di bawahnya sumbu X. Berarti grafiknya akan berada di kuadran ketiga, misalnya di sini. Berarti di sini C sama dengan min 1 dan min 3. Kemudian untuk D-nya adalah berada di 4, min 2. Berarti nilai dari X-nya positif sedangkan Y-nya bernilai negatif min 2. Berarti X-nya positif, misalkan di sini 4, Y-nya min 2. Berarti dia berada di kuadran ke-4 di sini. Berarti di sini adalah nilai dari D. D-nya adalah 4, min 2. Min 2. Oke. Tadi disebutkan kalau nilai B itu dia akan membentuk sudut alfa. Berarti misalkan di sini dia adalah alfa. Kemudian yang di sini dia beta. Dan untuk sudut D dia akan bernilai gamma. Theta ding ini bukan gamma. Berarti untuk menyelesaikannya kita hanya menyelesaikan satu per satu titik. Berarti kita akan menyelesaikan sudut alfa, sudut beta di sini, atau dengan sudut theta di sini. Di sini. Berarti rumus angka yang kita pakai untuk setiap sudut juga cuma sama. Kalau alfa berarti menggunakan B, kalau beta menggunakan C, dan kalau theta di sini gamma atau theta di sini dia menggunakan D 4, min 2. Sorry ini negatif mestinya. Sebagai contoh kita ambil sudut alfa ya. Sudut alfa dia berarti titiknya ada di titik B. Kemudian titik B tadi min 2,5 ya kan. Berarti sama. Berarti di sini adalah X-nya sama dengan min 2. Kemudian Y-nya sama dengan 5. Kemudian di sini kita harus mencari nilai dari R-nya berapa dulu untuk bisa menentukan sudutnya. Kemudian untuk mencari nilai R-nya tadi adalah R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, di mana dia akar dari min 2. Min 2 tetap ditulis min 2 kuadrat ditambah dengan Y-nya bernilai 5 kuadrat, ya kan? Min 2 kuadrat dia akan bernilai berapa? Min 2 kuadrat dia bernilai berapa? Bernilai 4. Kemudian ditambah dengan 5 kuadrat. 5 kali 5, 25. Berarti dia akan bernilai akar dari 29. Karena 4 ditambah dengan 5, 4 ditambah 25 berarti dia akan bernilai 29. 29 ini bisa dikecilkan nggak? Nggak bisa. 9, 9, 27 nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kita tulis saja dia akar 29. Berapa ya? 4 nggak bisa. 9 nggak bisa. 12 kali 2, 24 nggak bisa juga. Berarti dia akan bernilai akar dari 29. Berarti kita tetapkan akar 29. Berarti nilai R di sini akan sama dengan 5 akar 4. 5 nggak bisa. 5 kali 5 kan nggak bisa.
5 kali 5, 25, 25 kali 4. Kalau diakarkan kan nggak bisa, Mbak. Berarti dia R-nya tetap kita tulis akar 29. Ya kan? Berarti di sini kita akan menulis satu-satu. Berarti kalau untuk sin-nya tadi adalah Y per R. Berarti R-nya tadi Y-nya kita tahu 5. Kemudian R-nya kita tahu akar 29, ya kan? Kemudian untuk cos tadi kan sama dengan X per R, ya kan? Berarti X-nya adalah min 2 dibagi dengan akar 29. Sedangkan untuk cosnya tadi akan bernilai sama dengan Y per X, ya kan? Y-nya dia bernilai 5, kemudian X-nya akan bernilai negatif 2 atau min 5 per 2. Begitu juga untuk apa tadi? Cosecant CSC. Berarti dia adalah sepersin. Sepersin berarti dia akan bernilai R per Y. Berarti akan bernilai R-nya akar 29 dibagi Y-nya. Y-nya tadi berapa? Y-nya berapa tadi? Y-nya 5. Kemudian kalau aduh nggak muat. Tak taruh sini ya. Kalau seandainya cosec COS berarti sepersin. Sepersin akan sama dengan R per X. R per X yaitu R-nya akan bernilai akar 29 per 5. Ini tangan, sorry. Ini tangan ini. Ini tangan. Tangan. Kemudian untuk kotannya yaitu akan kebalikan dari tangan yaitu X per R. X per Y. Berarti X per Y akan sama dengan X-nya min 2, kemudian Y-nya akan bernilai 5. Berarti nilainya menjadi min 2 per 5. Ini ada min-nya juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini bukan cos, ini sec, SEC. Aduh, salah-salahin nulisnya. Ini SEC. Sepercos. Oke, sampai di sini. Kalau dia cosnya X per oh ini 2 berarti kan cos kan dia X nya berapa sih? X nya min 2, ini berarti min 2 bukan 5. Ini min 2 di sini. Oke, ini adalah untuk yang alfa, ditulis dulu. Nanti untuk yang beta sama theta satunya buat PR untuk dikerjakan, dikumpulkan lagi. Ini kan alfa, kita tadi kan sudah alfa. Susahnya. Ini kita sudah alfa, kemudian lanjutkan untuk yang beta dan gamanya di sini. Ini untuk PR. Sama dengan cara yang sama dengan alfa. Oke, ditulis, dikerjakan. Kalau nggak paham bisa langsung tanya. Kemudian beta dan tetanya lagi nanti untuk PR dikumpulkan minggu depan. Yang lainnya sudah ditulis.
Oke, ini ya. Sudah, ini sudah tak garis ke bawah. Sudah ya, tak geser lagi ya. Untuk yang belum mengumpulkan tugas ya, sudah. Kalau sudah ini ditulis semuanya, untuk malam ini kelasnya kita akhiri. Jangan lupa PR yang kedua ini untuk yang selanjutnya, yang apa? Sudut yang C dan D. Untuk yang panjang garisnya C dan D dikerjakan sama kayak yang B ini. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kalau sudah, kelasnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.